Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Adapun submateri yang akan dipelajari, yang pertama yaitu pembagian bentuk aljabar suku tunggal, yang kedua yaitu pembagian bentuk aljabar dua suku atau lebih. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, pembagian bentuk aljabar adalah lawan dari perkalian. Nah, langkah-langkah dalam pembagian hampir sama seperti langkah-langkah yang ada di dalam perkalian yang telah dipelajari. Yang pertama, operasikan tanda terlebih dahulu, selanjutnya koefisien, dan yang ketiga barulah variabel. Nah, yang membedakannya seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa di perkalian jika perkalian huruf yang sama atau variabelnya sama, pangkatnya ditambahkan. Nah, berbanding terbalik dengan di pembagian, jika pembagian huruf yang sama, pangkatnya dikurangkan. Nah, kita buat contoh seperti ini. Misal, A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Misal, A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Nah, sama dengan A pangkat 4 kurang 2 sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, misalkan 6A pangkat 5 dibagi 2A pangkat 2. Nah, kita bagi dulu tandanya. Di sini kan positif, positif, positif bagi positif, berarti positif. Nah, kita bagi 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, kita bagi juga A atau variabelnya. Dan untuk pangkat variabelnya kita kurangkan. A 5 dikurang 2, A di pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti hasil dari 6A pangkat 5 dibagi 2A pangkat 2 adalah 3A pangkat 3. Untuk contoh selanjutnya, misalkan min 32A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi 8A B pangkat 3. Nah, yang pertama kita bagikan dulu tandanya. Nah, tandanya mengikuti, ini kan positif, positif. Nah, 32 dibagi 8. Nah, selanjutnya A dipangkatkan 3 dikurang 1. Ini kan yang tidak ada pangkatnya sama dengan 1. Yang kedua B. Nah, didapatlah min dibagi positif atau negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif 4. A3 pangkat 3 kurang 1 sama dengan A pangkat 2. B4 dikurang 3 sama dengan B pangkat 1, atau satunya bisa tidak ditulis. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian bentuk aljabar suku banyak. Nah, pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Nah, operasi ini lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan. Nah, gimana sih dalam bentuk pecahannya, bagaimana, kita belum tahu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu 8A pangkat 4 B pangkat 2 dikurang 6 AB pangkat 2 dibagi 2AB. Nah, untuk mempermudah kita buat hal tersebut atau bentuk aljabar tersebut ke dalam bentuk pecahan. Nah, kita buat bentuk pecahan seperti ini. Selanjutnya kita bagikan 2AB, maksudnya seperti ini. 8A dibagi ini, terus 6AB dibagi 2AB. Nah, jadilah seperti bentuk pecahan yang seperti ini.
Nah, untuk mencari jawabannya, boleh kita buat seperti ini, atau boleh juga kita menggunakan cara langsung. Misalkan, 8A pangkat 4, B pangkat 2, dibagi 2, AB pangkat 2. Nah, kita bagi dulu, 8 dibagi 2, 4. A pangkat 4 dibagi A, sama dengan A pangkat 3, atau A pangkat 4 dikurang 1. Untuk B-nya, B pangkat 2 dikurang 1. Maaf, di sini salah tulis, seharusnya pangkatnya 1. Nah, untuk selanjutnya, 6AB pangkat 2 per 2AB. Nah, kita bagi dulu, 6 dibagi 2 sama dengan 3. A dibagi A sama dengan A1 dikurang 1. Atau A pangkat 0, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya B pangkat 2 dibagi B sama dengan B pangkat 2 dikurang 1 atau B pangkat 1. Nah, didapatlah jawaban 4A 3B dikurang 3B. Nah, A0-nya kemana? A pangkat 0 itu sama dengan 1, atau 1 dikali 3B sama dengan 3B. Nah, untuk contoh yang kedua, 6X pangkat 3, Y pangkat 3 dikurang 12X pangkat 4, Y pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3, Y pangkat 2 dibagi 3X pangkat 3, Y. Nah, kita buat seperti bentuk pecahan hampir sama seperti soal yang pertama, yaitu 6X pangkat 3, Y pangkat 3 per pembagi atau 3X pangkat 3Y. Untuk tandanya mengikuti yang ada di dalam soal. Nah, untuk selanjutnya 12X pangkat 4, Y pangkat 3 per 3X pangkat 3Y ditambah 3X pangkat 3, Y pangkat 2 per 3X pangkat 3Y. Nah, pertama kita bagi ini dulu, 6 bagi 3 sama dengan 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 sama dengan X pangkat 0 atau 1. Boleh tidak ditulis. Nah, yang ketiga, Y pangkat 3. Ini sama dengan Y, 3 dikurang 1 sama dengan Y pangkat 2. Nah, begitupun seterusnya. Nah, ini harus diingat. Jika variabelnya pangkatnya 0 sama dengan 1. Nah, variabel apapun itu, jika pangkatnya 0 sama dengan 1. Dan 1 itu boleh tidak ditulis, kecuali untuk konstanta. Nah, contoh yang selanjutnya, misal 12X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 3X per 3X. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Untuk operasinya mengikuti pada soal ini. Nah, didapatlah 4X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Nah, 4X didapat dari mana? Yaitu 12X pangkat 3 per 3X. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4. X pangkat 3 dikurang 1. Nah, artinya pangkat yang di atas dikurang pangkat yang di bawah. Jadilah 4X kuadrat. Nah, untuk yang 2X, 6X kuadrat per 3X. 6 dibagi 3 sama dengan 2. X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2X pangkat 1 sama dengan 2X. Nah, untuk yang terakhir yaitu 3 pangkat 3. Nah, di sini banyak yang keliru bahwa 3 pangkat 3 itu sama dengan 0. Padahal 3 pangkat 3 itu sama dengan 1. Nah, di sini coba kita lihat. 3 dibagi 3 itu tidak habis, atau 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Untuk X pangkat 1 dikurang 1. Nah, X-nya pangkat 0. X pangkat 0 tadi sudah kita dapat 1. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti 3X dibagi 3X itu hasilnya bukanlah 0, melainkan 1.
Nah, di sini satunya berupa konstanta dan harus kita tulis. Selanjutnya, pembagian bentuk aljabar dua suku atau lebih. Nah, pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun atau pembagian bersusun. Misalkan, M kuadrat ditambah 5M dikurang 50 dibagi M tambah 10. Nah, jawab. Nah, dapatlah jawabannya seperti ini. Nah, gimana sih cara membaginya? Yang pertama, kita perhatikan pangkat variabel yang terbesar, yaitu M kuadrat. Nah, dibagi M. M kuadrat dibagi M sama dengan M 2 dikurang 1, artinya M pangkat 1. Nah, selanjutnya kita kalikan seperti ini. M kali M sama dengan M kuadrat. Nah, selanjutnya kita kalikan seperti ini. M kali 10 sama dengan 10M. Nah, kita buat operasi pengurangan seperti cara bersusun biasa. M kurang M sama dengan habis. 5M dikurang 10M sama dengan min 5M. Nah, untuk 50-nya kita turunkan menjadi min 5M dikurang 50. Nah, selanjutnya kita bagi lagi. Min 5M kita bagikan ke M. Nah, didapatlah min 5. Nah, min 5 kali M sama dengan min 5M. Selanjutnya min 5 kali 10 dapatlah min 50. Nah, min 5M dikurang 50 dikurang min 5M dikurang 50. Nah, didapatlah 0. Jadi hasil bagi M kuadrat ditambah 5M dikurang 50 oleh M tambah 10 adalah M dikurang 5. Selanjutnya, tentukan hasil bagi dari X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 4 oleh X kurang 10. Nah, didapatlah X kuadrat tambah 9X ditambah 18. Bagaimana cara membagi untuk contoh yang kedua ini? Nah, kita coba. Yang pertama, kita tentukan variabel terbesarnya. Di sini udah kelihatan bahwa variabel terbesar yaitu X pangkat 3. Nah, kita bagi dengan ini. X pangkat 3 dibagi X sama dengan X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hampir sama seperti soal yang pertama, yaitu X pangkat 2 dikali X sama dengan X pangkat 3. Nah, X pangkat 2 dikali min 2. Jadilah min 2X kuadrat. Nah, ini dikali ini. Baru kita pindahkan ke sini. Baru kita operasikan seperti operasi bersusun biasa. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. 7X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Nah, kita lihat operasinya. Di sini kurang, di sini juga tandanya kurang. Atau di sini negatif, di sini negatif. Berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti 7X kuadrat ditambah 2X kuadrat jadilah 9X kuadrat. Nah, kita turunin 4. Kita turunkan 4. Kita bagi lagi dengan X. Nah, untuk variabel terbesarnya kita bagi X. Berarti 9X kuadrat. Kita bagi X, dapatlah 9X. Nah, 9X dikali X, dapatlah 9X kuadrat. Nah, 9X dikali 2, dapatlah min 18X. Nah, kita buat operasi bersusun seperti biasa. Kita kurangkan 9X kuadrat dikurang 9X kuadrat, habis. Nah, di sini kenapa hasilnya 18X tambah 4? Nah, untuk operasi pengurangan dan penjumlahan, tentunya tidak bisa dikurangkan untuk suku yang tidak sejenis. Jadi, kita pindahkan ke bawah. Untuk tandanya kita kalikan, negatif kali negatif positif. Berarti positif 18X
Untuk yang ada variabelnya kita majukan ke depan dan 4 kita turunin ke bawah seperti ini. Nah, barulah kita bagi lagi ke pembagi atau X kurang 2. Nah, 18X ditambah 4 atau 18X dibagi X dapatlah 18. 18 kali X dapatlah 18X. 18 dikali 2 dapatlah min 36. Nah, didapatlah hasilnya 40. Nah, sampai di sini karena tidak ada lagi variabel, kita berhenti. Jadi, hasil bagi X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 4 oleh X kurang 2 adalah X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 dengan sisa 40. Karena 40 tidak ada lagi yang bisa dibagi, jadi kita stop sampai 40. Tetapi harus kita tulis seperti yang di bawah. Hasil baginya ini dan kita sebutkan sisa 40. Nah, pada pembagian bentuk aljabar tidak selalu bersisa 0. Nah, kita selalu ingat ini, pada pembagian aljabar tidak selalu bersisa 0. Contohnya seperti yang ini pada soal nomor 2 ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, tentukan hasil bagi dari 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 4X ditambah 3X oleh X kurang 3. Nah, kita dapat seperti ini. Dan untuk mengoperasikannya hampir sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita tentukan dulu variabel terbesarnya, yaitu 2 X pangkat 3 kita bagikan X. Nah, dapatlah 2X pangkat 2 atau X pangkat 3 dikurang X atau pangkatnya kita kurangin. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, 2X-nya tetap. Nah, dari sini kita kalikan 2X kuadrat kita kalikan X, dapatlah 2X pangkat 3. Ini kita kalikan 3, 2X kuadrat kita kalikan 3 dan dapatlah negatif 6X kuadrat. Nah, untuk tandanya mengikuti di sini negatif, berarti positif kali negatif, negatif. Nah, untuk operasinya kita lakukan seperti operasi susun biasa, berarti 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 habis. Min atau negatif 5X kuadrat dikurang negatif 6X kuadrat. Nah, ini kan negatif, kita kalikan dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 5 ditambah 6 atau negatif 5X kuadrat ditambah 6X kuadrat, didapatlah X kuadrat. Nah, kita turunin 4 X kuadrat. Selanjutnya kita lakukan seperti operasi biasa, X kuadrat kita bagi sama X, didapatlah hasilnya X. Nah, X di sini, X di sini kita kalikan lagi dengan X, didapatlah X kuadrat. Nah, X-nya kita kalikan lagi sama 3, didapatlah min 3X. Nah, kita lakukan operasi pengurangan seperti biasa atau operasi bersusun seperti biasa, didapatlah 7X ditambah 3. Atau ini kita kalikan tandanya terlebih dahulu, negatif kali negatif hasilnya positif, berarti kita jumlahkan 4X ditambah 3X dapatlah 7X. Untuk 3-nya kita turunin. Nah, didapatlah 7X ditambah 3. Nah, kita operasikan lagi. Kita operasikan lagi 7X dibagi X. Nah, 7X dibagi X didapatlah 7. 7 dikali X sama dengan 7X. 7 dikali min 3 didapatlah min 21 atau negatif 21. Selanjutnya kita operasikan seperti pengurangan biasa. 7X dikurang 7X habis.
3 dikurang 21, didapatlah, karena ini tandanya negatif, dan jika dikalikan hasilnya positif, berarti 3 ditambah 21 hasilnya 24. Jadi didapatlah hasil bagi dari 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 oleh x kurang 3. Jadi 2x kuadrat ditambah x ditambah 7. Jadi hasil bagi dari 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 oleh x kurang 3 adalah 2x kuadrat ditambah x ditambah 7 dengan sisa 24. Nah, cukup sekian materi pada kesempatan ini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.